Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memperjalankan Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Ya, karena Masjidil Aqsa adalah pintu gerbang menuju langit. Kalimat ini bisa diberikan sejumlah alasan kenapa Masjidil Aqsa itu menjadi pintu gerbang menuju langit. Seperti kita ketahui, Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah ke langit dari Masjidil Aqsa. Kemudian yang kedua, Nabi Muhammad SAW dimi'rajkan oleh Allah dari Masjidil Aqsa ke langit. Dari Masjidil Aqsa inilah Rasulullah memulai perjalanan menuju ke langit sampai ke Sidratil Muntaha. Ya. Kemudian dalam hadis disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembangkan sayap-sayapnya di negeri Syam ini, khususnya di Masjidil Aqsa. Dan karena itu sebagian ulama kemudian menyebut Masjidil Aqsa ini adalah pintu gerbang menuju langit, ya, karena ada perjalanan bersejarah yang dilakukan oleh dua orang nabi yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an. Ya, karena itu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan kalimat ini minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa di ayat pertama dari surat Al-Isra ini. Ya, dan karena itu pula masjid atau tanah ini, tanah suci ini adalah tanah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena menjadi pertemuan para nabi dan para rasul Allah. Yang kedua, menjadi pintu gerbang menuju langit Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kemudian Allah menyebutkan alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi wilayah sekitarnya. Ya, kalau wilayah di sekitarnya saya diberkahi oleh Allah, apalagi titik keberkahan itu, yaitu Masjidil Aqsa itu sendiri. Karena itu barangkali kita perlu juga memahami apa makna dari ayat ini, alladzi barakna haulahu, di mana letak keberkahan Masjidil Haram, Masjidil Aqsa dan sekitarnya ini. Sebagian ulama menyebutkan ada dua bentuk makna keberkahan yang dimaksudkan oleh Allah di dalam ayat ini. Yang pertama adalah keberkahan duniawiyah, ya, keberkahan yang terjadi di dunia ini yang berkaitan dengan dunia, berkaitan dengan letak geografis wilayah ini, ya. Dan yang kedua adalah keberkahan agama, barokah diniyah, karena wilayah ini adalah wilayah yang banyak. Ya, di dalam wilayah ini Allah menurunkan para nabi dan para rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu wilayah ini menjadi wilayah sangat berkah. Bahkan nanti Nabi Isa juga akan diturunkan oleh Allah di wilayah Syam ini. Ya. Bahkan menjadi tempat terjadinya peristiwa-peristiwa besar dalam sejarah perang Hittin yang dimenangkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi, perang Ain Jalut, ya, pengusiran pasukan Tatar, ya, penaklukan pasukan salib oleh Salahuddin Al-Ayyubi, itu juga terjadi di wilayah ini. Peristiwa besar diabadikan oleh Allah di tempat ini, karena ini adalah peristiwa yang sangat berkah. Dan nanti ya kesombongan, kepungahan orang-orang Yahudi Zionis itu juga akan dihancurkan oleh Allah di tempat ini. Karena itu tempat ini betul-betul diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian di antara makna
alladzi barakna haulahu, sebagaimana disebutkan oleh sebagian ulama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.